Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga hal yang sama juga berlaku untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan salam buat keluarga. Dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya akan membahas soal tim nasional kita yang akan berlaga nantinya pada 2025. Ada 4 pertandingan sisa di grup C pra Piala Dunia zona Asia. Ini harus bisa menjadi fokus ketika mengakhiri tahun ini, dan STY sebagai pelatih sudah harus melupakan. Ya, AFF kita buang jauh-jauh. Ya, sekarang fokus itu ada melawan Australia tanggal 20 Maret 2025 dan Bahrain pada tanggal 25 Maret. Bahrain memang lagi bagus-bagus sekarang ini di Piala Teluk. Mereka mengalahkan Arab Saudi. Ya, kemarin juga mereka bisa menang melawan Irak. Jadi mereka mempersiapkan diri dengan bagus, tapi tidak perlu takut karena mereka datang ke kita juga. Mereka akan bertarung ketika kita akan menghadapi Australia pada tanggal 20. Mereka berlaga melawan Jepang. Mereka dihajar Jepang dengan 5-0 di kandang mereka. Nah, Jepang sedang ingin ya langsung membuk tiket menuju tiket ke putaran final Piala Dunia di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Ya, mereka menghadapi Bahrain nantinya di saat kita menghadapi Australia. Dan ketika mereka dipukul oleh Jepang, dan saya yakin Jepang akan kembali pesta gol di gawang Bahrain. Dan Bahrain kemudian setelah kita lawan Australia menghadapi di GBK. Mereka datang juga dengan kondisi fisik atau mental mereka yang pasti akan goyah setelah dipukul Jepang. Mereka juga, kita masih ingat kan bagaimana mereka ketakutan melawan Indonesia dengan beralasan macam-macam itu. Mereka ditekan dan apapun. Di saat kita hampir menang melawan mereka dengan 2-1 sebelum ada gol di tambahan waktu yang sudah berlebihan diberikan oleh wasit Ahmed Alkaf saat itu. Dan katanya akun mereka diserang dan macam-macam. Mereka ingin mengusulkan kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan pertandingan, jangan Indonesia di tempatnya terakhir. Ada-ada aja ya, Bahrain ini. Nah, mereka sudah takut sebenarnya. Ketika mereka datang di Indonesia, pasti mereka dalam kondisi yang mungkin serba galau juga. Dan kita bermain di GBK, luar biasa, atmosfer yang tidak tertandingi oleh stadion manapun, dan pasti mereka akan gemetar masuk ke stadion. Jadi nggak perlu takut. Nah, sekarang saya ingin melihat komposisi pemain-pemain kita di saat akan menghadapi laga sisa 4 kali itu. Ya, ini komposisi yang terbaik saya pikir. Ya, dengan ketambahan oleh Romani yang nantinya itu bisa tersedia pada saat bulan Maret, ya, kita akan kuat. Memang tanpa Ragnar Oratmangun, tanpa Justin Hubner, tapi saya rasa dengan masuknya Ole, ya siapa tahu nantinya ada kejutan juga dengan ada penambahan paling tidak 1 gelandang dengan masuknya Miliano Yonathans. Kalau ini ya berandai-andai dia bisa tersedia, ini akan lebih kuat sebagai gelandang serang. Tapi kita sudah punya Kevin Dix yang sedang diincar oleh Borussia Mönchengladbach, di mana dia mungkin tidak akan diperpanjang oleh FC Copenhagen. Dan kita masih punya Mads Hilgers. Ya, ini anak Manado, keturunan Manado yang bermain untuk 20, dan saya pikir pada bulan Maret dia akan tersedia. Jadi kita sangat kuat di belakang. Nah, kalau melirik dari nama-nama ini kan memang pantas ya kalau negara-negara di Asia Tenggara itu merasa sirik iri dengan pemain-pemain diaspora kita yang naturalisasi diangkat sumpah menjadi warga negara Indonesia karena terlalu mewah. Kalau untuk ukuran Asia Tenggara kita tuh di atas segalanya. Yang ada dengan pemain-pemain baik di Malaysia, di Filipina, di Vietnam dengan ada Nguyen Xuan Son yang terakhir bisa membuat 2 gol ya ke gawang Myanmar di Piala AFF itu masih kalah jauh. Kalau melihat dengan menterengnya pemain-pemain kita yang bermain di Grade A di Eropa, karena baik mereka yang ada di Malaysia, Filipina, ya itu apalagi dengan Xuan Son yang bermain hanya di liga setempat, di liga Vietnam. Jadi memang jauh untuk ukurannya. Jadi wajar mereka selalu memperhatikan kita karena pemain-pemain kita itu top. Tidak bisa tertandingi oleh manapun. Kalau yang ada di Malaysia tuh semua rata-rata bermain di Liga Malaysia. Jauh dengan kita. Jai Ises di Venezia, Serie A bermain ya, kita bisa lihat dengan Calvin Verdong ada di Nijmegen, bagus sebagai yang ada di Eredivisie yang kita tahu bersama salah satu di antara Liga 6 Liga top di Eropa. Jadi oke, atau 5 liga terbaik di Eropa di Eredivisie ya. Mads Hilgers kita tahu di 20. Apalagi kalau Ole Romani masuk. Ya, oleh Romani kita tahu bersama sedang diincar oleh Oxford dan Leeds United. Ya, dia bermain di Utrecht. Jadi ini pemain-pemain yang oke semua kalau bisa dilihat. Kalah jauh. Ya, Sandy Walsh ya bermain di Mechelen. Ya, Sain Patinama juga. Ada apalagi
kita memiliki Martin Paes ya, yang bermain di FC Dallas. Jadi itu jauh ya. Kalau saya bisa lihat ya, dengan nama-nama yang ada, katakan di Malaysia itu Fergus Tierney itu bermain di Chonburi. Chonburi itu di Liga Thailand ya. Paulo Josue itu bermain di Kuala Lumpur City ya. Ezequiel Aguero di Pahang, kemudian Endrick bermain di Ho Chi Minh City ya. Stuart Wilkins main di Sabah, Declan Lambert bermain di KL atau di Kuala Lumpur City. Jadi ini sebagai nama-nama dari sekian banyak, mereka mau apapun, tapi makanya mereka bermain kemarin itu ya, itu ditahan oleh Kamboja 2-2, dengan Timur Leste susah payah cuma menang 3-2, kalah dari Thailand, ditahan imbang 0-0 bermain di kandang sendiri oleh Singapura. Nah kita kan cuma turun dengan tim U22, jadi mereka mau bicara apapun ya kita, mereka akan kalah kalau ketemu dengan tim senior kita. Malaysia mau tampil dengan, kalau kita turun dengan tim terbaik kita yang ikut di pra Piala Dunia ini kan sudah membuktikan kita sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Filipina. Indonesia satu-satunya sampai ke putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia. Jadi kita memang layak, wajar ada di atas, dan pantas kalau mereka selalu memperhatikan kita. Iri kan nama-nama ini, nama-nama yang mereka tidak bisa tandingi. Vietnam dengan Nguyen Phillips yang pemain keturunan mereka yang kemudian mereka angkat tuh bermain di Hanoi, di Chong An Hanoi ya, itu penjaga gawang mereka ya. Swanson saya sudah bilang tadi kan bermain di liga setempat Tep San Nam Din dia bermain ya. Jadi saya pikir nggak bagus amat lah kalau dibandingkan dengan pemain-pemain kita ya, apalagi dengan Ragnar Oratmangun ya, atau bersama bermain di FC Dender. Nah kemudian Filipina sebagian besar kan 95% kalau nggak salah, atau 99% mereka pemain diaspornya naturalisasi semua, tapi nggak ada yang di klub-klub top. Kalau bisa melihat di sini susah buat mereka ya. Bjorn Christensen yang kemarin melawan di Piala AFF mencetak gol penalti kita kan ke gawang Cahya, itu bermain di FKUM di Oslo ya, ini di divisi yang nggak, itu Norwegia, nggak begitu oke. Kemudian pemain belakang mereka Adrian Ugelvik itu Levanger bermain Norwegia juga di Levanger. Paul Tabinas ya di Fulkoren. Kemudian ada Mikael Kempter ya, bek kiri mereka bermain di Swiss ya, sedikit oke lah kalau bisa di sini dengan Kempter karena di Grasshoppers, tapi di Swiss. Tidak boleh disamakan dengan Jai Itzes, tidak boleh disamakan dengan Calvin Verdong, Tom Hai apalagi ada di Almere bermain ya. Kemudian mereka punya gelandang Michael Baldissimo itu bermain di San Jose Amerika. Sandro Reyes di Gütersloh FC. Gütersloh ini bukan ada di Bundesliga atau di Liga 2, Liga 3, ini Liga Amatir. Sandro Reyes ya, pemain yang berada sayap kanan kemarin ketika lawan tim U22 kita di Piala AFF. Javier Mariona pemain sayap mereka di Central Valley Fuego Amerika Serikat begitu terkenal. Oskari Kakionen main di Lumpun Warriors di Thailand ya. Kemudian Alex Moniz yang mereka New England Revolution di Amerika. Javier Gayoso di Phnom Penh main di Kamboja. Jadi kalau dengan nama ini memang jauh dibandingkan dengan kita. Makanya kita itu perlu berbangga ya, sangat bangga dengan skuad kita yang ada saat ini ya. Kalau kita sudah bisa mengalahkan Arab Saudi, luar biasa. 2 pertandingan Arab nggak bisa menang. Arab mengalahkan Argentina dengan skuad terbaik mereka tentunya. Dari segi peringkat mereka lebih di atas kita, tapi kita memukul mereka. Bahrain yang di atas kita juga, kita bisa hampir menang melawan mereka. Australia main di GBK, draw melawan kita. Dan itu yang kita akan berusaha untuk menahan kembali mereka. Syukur-syukur kalau kita bisa menang, itu bonus yang luar biasa. Ya kalau kita bisa menang di sana, di Sydney. Tapi katakan draw, aman buat kita untuk menuju paling tidak ke putaran keempat, atau bahkan bisa langsung menjadi peringkat kedua di bawah Jepang. Jadi kita dengan tim saat ini saya pikir sudah oke. Pemilihan nama-nama pemain yang ada di skuad kita semua bagus kalau bisa dikatakan ya. Nanti kalau semua fit, bugar, dengan Kevin Dix di kanan, Mes Hilgers ya, kemudian Rizky Ridho dan Jai Itzes bermain di posisi 3 back, Calvin Verdong ada di kiri dengan Martin Paes penjaga gawang, kita akan sangat kuat, sangat kuat ya. Dengan Ivar Jenner dan Tom Hai akan bermain di posisi gelandang. Dan di depan kita ada misalnya Ole sudah masuk, oke. Ada Ole ya, kita masih punya Marcelino Ferdinand ya, yang bagus ya. Ditambah dengan Rafael Struijk yang ada ya, baguslah tim ini untuk mengarungi putaran selanjutnya ya di 2025. Dan kita harapkan tentunya yang terbaik. Kita tidak boleh kalah melawan Australia, dan itu menjadi jalan terbaik kalau kita. Kalaupun kita nggak masalah ya, karena kita masih 2 punya pertandingan di kandang, dapat 6 poin paling tidak kita bisa lolos ke putaran
keempat dengan menduduki peringkat 3 atau peringkat keempat. Pertandingan terakhir melawan Jepang sudah tidak punya mereka pengaruh lah, karena mereka sudah pasti lolos ya. Untuk kalau mereka mengalahkan Bahrain kan mereka lolos sebagai tim Asia pertama yang lolos. Jadi ketika melawan Indonesia mungkin mereka akan main dengan tim keduanya, dia bermain di Liga Jepang ya. Ada harapan buat kita untuk paling tidak bisa menahan imbang Jepang. Jadi kalau kita kalah pun melawan Australia kita aman, tenang, asalkan menang 2 kali di kandang melawan Bahrain dan Cina. Tidak mudah memang, tapi kita harus bisa meraih itu. Tapi kalau kita imbang dengan Australia itu yang top buat kita. Kalau kita menuju ke babak selanjutnya dengan kualitas materi seperti ini, oke. Jadi saya mengharapkan sekali bahwa STY bisa konsentrasi penuh, ya, tidak perlu terpengaruh dengan hiruk pikuk apapun yang dibicarakan itu di luar. STY nggak usah pikirlah, maju terus bersama dengan tim Indonesia, menangani tim Indonesia, karena ini paling penting buat kita. Pak Erik, konsentrasi. Kalau perlu menambah pemain untuk posisi-posisi yang vital, ambil sudah. Paling tidak jangan Oleh masuk dan tambah 2 lagi di posisi gelandang, serang atau striker dengan adanya Mauro Silva juga. Ini akan jauh lebih bagus buat kita. Oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Di sini, ciao.